begitu indah untuk dilihat. Oke. Seperti apa nantinya eksekusi, mampukah tren positif kembali dibawa oleh Bigetron Alpha atau justru Onyx dengan line up kemenangan mereka masih terlalu kuat untuk bisa ditumbangkan. Yap, sementara itu untuk sekarang dari playoff arena match yang kedua. Game yang pertama, Sonic Bigot Troopers, mana suaranya? Ramai pastinya ya, dan ini dia gimana? Keyboy sudah mulai terkena dengan adanya sedikit cicilan-cicilan early power dari Lilia. Yap, biasa cicilan. Cicilan dibalik sebuah cicilan terdapat banyak tekanan dan itulah yang dilakukan gitu. Iya, karena biasanya di balik cicilan juga banyak tanggung jawab besar ya yang bisa diisi. Oke, tapi untuk melanjutkan juga ini kita melihat mungkin ada tempo yang sama di mana XP clear cepat bersama dengan mid langsung kontes di Little Wanderer. Yap, wah ini udah mulai terjadi adanya keramaian. Little Wonder bakal di kontes besar-besaran karena Kairinya udah selesai dengan double buff-nya. Sementara nih 3 player yang dimiliki oleh Bigetron Alpha masih cukup standby di bagian bawah tanpa mau terlalu over untuk masuk ke dalam area yang dimiliki oleh Onyx. Oke. Dari sisi Onyx juga ya, mereka punya banyak burst power yang bisa dimainkan dan ini dia untuk talent prediction kita. Pak, belum anti Onyx. Sendirian banget ini gua weh. Tuh, udah ada lagunya loh di atas. Gak apa-apa, biarin. Mereka lagi gak tahu tuh. Lagi gak tahu. Mereka belum sadar. Sendiri. Ah. Ya ampun. Dan Akai masih berputar saja sementara sekarang. Fanny masih mencari celah untuk bisa menghantarkan lagi damage tapi Keyboy berhasil untuk bisa menggocek pergerakan dari Supercat tapi Supercat terus mengejar juga karena dari Keyboy masih berhasil kabur dari area tersebut. Hero nyaman untuk Super Ken, dia percaya diri banget dengan adanya Fanny. Apalagi kemarin udah diperlihatkan juga bagaimana kepiawaian dari Fanny-nya Super Ken. Benar, gak tumbang sama sekali ya. Itu menjadi satu poin yang cukup membuat takjub. Apalagi game time-nya kan panjang banget. Kalau kemarin, apalagi kita tahu biasanya Fanny di late game mungkin kerjanya split push, tapi split pushnya dia sukses untuk nge-distract lawannya. Dan itu yang mungkin harus direplikasi kembali oleh Super Ken. Yap, bagian bawah tadi udah ada 2 player ya. Guna untuk bisa mendapatkan dulu karena 1 player tapi sekarang ada 1 hit terakhir dan turtle-nya berhasil diambil oleh Kairi. Dan ini tipikal juga Fanny biasanya memang gak terlalu nge-kontes turtle ya. Alergi turtle kalau Fanny. Alergi seafood. Iya, susah memang buat Fanny. Apalagi lawannya Akai yang punya heavy speed. Kalau sampai mendekat steel cable-nya bisa diputusin langsung. Waduh, Ki-nya udah level 4 untuk sekarang. Akankah berhasil untuk ngejepit karena cewek? Karena sekarang cewek pun membawa Purify. Mau nggak mau sebelum itu di-trigger agak sedikit sulit nih untuk bisa menangkap ke arah cewek. Dan last hit juga tadi dari Strafe yang ternyata bisa dapetin gold crab, ini jadi keunggulan lebih lagi. Oh iya, pada unggul gold ya dan sedikit XP. Oke, ini cukup pelan sebenarnya untuk tempo permainan dari kedua tim kita. Dan kita tahu Bigetron Alpha juga mereka cukup nyaman lah kalau gamenya dibawa sampai late game. Sebenarnya pun demikian dengan Onyx dan keunggulan dari Onyx ini kita bisa lihat kalau mereka dapat snowball di early game. Mereka selalu bisa membuat lawannya gak berkutik, dikunci di sana. Dan sejauh ini Bigetron Alpha, mereka belum ada team fight yang diinisiasikan. Atau yang memang dikomit oleh Bigetron. Dan yang unik ya dari Onyx adalah nih, rotasi 3 player di tengahnya itu loh. Mereka bisa bergerak kemanapun yang diinginkan, entah itu ke God Land, entah itu ke XP Land. Yang penting makanin dulu monster jungle-nya, kalau ada yang ngalangin ya udah sekalian dimakan juga. Oke. Dan aku pengen tahu juga sebenarnya di sini ya. Ada Dirat yang sebenarnya adalah jarang ya. Satu hero yang jarang kita lihat. Tapi di regular season juga win rate dari Dirat cukup tinggi. Waduh. Ki masih berhasil selamat dan juga pergi dengan 1 Tyrant Revenge-nya. Tadi lompat ke area yang berbeda. Ya. 3 player mencoba untuk membarikan dan juga membuat perimeter di area river. Ini tenang banget ya dari kedua tim sebenarnya. Mereka cuman ya udah ambil nggak apa-apa, tapi Super Ki sudah mulai ditarik. Waduh, Divine Judgment yang udah berhasil menarik arah Ki, tapi sekarang penalty zone udah mulai dikeluarkan juga. Tapi Netherlands tadi langsung saja membuat untuk pertarungan ini menghancurkan kalkulasi yang dimiliki oleh beberapa player, dimiliki oleh Big Lapa, tapi first point udah berhasil didapatkan pula. Oni mendapatkan 1 poin, Sorizo masih berhasil kabur dari tersebut, tapi Keyboy masih ingin lebih 1 hit terakhir ya. Sorizo masih berhasil selamat, tapi Kairi hampir saja bisa menjepit ke arah Super Ken, tapi Super Ken membalaskan keadaan di mana Keyboy berhasil ditarik sayapnya. Wah, kedua belah X-Men jalannya jauh, tapi Super Ken. Oke, ceweknya berusaha untuk bisa bergabung dengan rekan-rekannya dan juga. Wow, ada sebuah kesalahan yang dilakukan di mana masuk ke dalam deretan player dari Onyx. Cutthroat-nya itu ngikut. Jadinya malah kena teman-temannya yang lain. Benar, dan juga sebenarnya kalau kita melihat kenapa ada Diratnya. Oh, sabar dulu. But, Well,
1 lawan 3 ya, yang dimana Boots memang di sini bukan hero tanker yang bisa menerima terlalu banyak damage juga. Dan kalau kita melihat kenapa ada daratnya juga, di mana di sini Steel Cable juga sebenarnya bisa diikuti dengan Spectre Slap yang dimiliki oleh Darat. Aha. Plus ini kan juga dari Vania mau nggak mau kan nahan dulu. Dari beberapa playernya lagi ataupun dari teman-temannya begitu apa. Mereka juga harus mengkiting nih. Mereka juga harus bisa menarik ulur untuk bisa kesiapan dari Fanny. Tapi sekarang efek suppress yang diciptakan oleh Keyboy. Dia masuk lewat belakang. Walaupun turtle ini berhasil diambil tapi setidaknya di atas ada kesempatan untuk menghentikan satu tataran. Moreno ingin maju ke bagian depan tapi Kairi mencoba untuk bisa dorong lagi. Dan Kairi berhasil mendapatkan bola ke arah satu turtle berikutnya. Tapi Kairi berhasil langsung dihancurkan. Ada 4 player langsung saja berkumpul di area dari turtle. Heavy spin dibuka, satu buah retribution mendapatkan turtle namun memang Kairinya pun harus tumbang ya setelah durasi tadi dari segi Netherrealm-nya habis di tubuh dari Kairi. Betul, karena memang udah cukup tipis ya tadi darahnya ya. Tapi kita tahu bagaimana dengan Netherrealm di sini juga punya faktor yang penting ketika ada team fight. Ada penalty zone yang dibuka, Netherrealm kalau memang ready itu akan nge-negate semuanya. Nah lo Keyboy terkurung, Keyboy mau pergi ke arah mana? Keyboy akan berhasil selamat karena untuk kali ini Keyboy masuk terlalu jauh dan Keyboy mau nggak mau harus mengorbankan tubuhnya. Yap, pertarungan antara kedua belah mid laner. Sebenarnya ini tipikal sama-sama yang suka baiting-baiting gitu ya. Betul. Maju, cicil, adu poke. Tapi ada game fact by Grab nih. Dikenal sebagai roster kemenangan. Roster ini dari season 11 belum Ini pernah kalah. Cewek karena tahu tidak ada pola damage, tidak apa-apa, dia tidak mempop up ke arah Purifying Gambling, tapi Super Key berhasil dibalaskan up dengan apa yang udah dia lakukan terhadap cewek. Yap, tadi hanya satu kali kekalahan tapi Sive Ya dikejar. ampun, si Fedy ditarik kayak begitu dan dapat bisa didapatkan pula oleh cewek. Tapi dari 1, 2, 3 player mulai berkumpul. Moreno harus dipukul mundur. Mirroring yang sudah terjadi di area bawah. Ya, pertukaran outer turret di arah top dan juga bottom. Dan ini adalah power split push yang memang suka dibawakan oleh Super Ken. Betul. Dan tadi bahkan dia sempat untuk mendapatkan bottom base turret untuk Kitron Alpha. Dengan main kill 4 lawan 5. Tapi sejauh ini kalau kita melihat bagaimana koordinasi dari Onyx ketika mereka melakukan fight ya. Ini berhasil. Untuk skirmish kecil, Onyx mereka menang tadi. Dan untuk besarnya kita masih menunggu kapan Netherrealm bakal dipakai oleh Suns ini untuk kembalikan keadaan. Oke. Sansnya mancing terus. Recall terus. What? Oke, Ki tidak akan bertahan jauh lebih lama lagi. Ki berhasil menjadi bulan-bulan dan sekarang ada konsil yang udah langsung dilakukan pula oleh pemain dari Onyx. Mereka mencoba untuk bisa masuk ke dalam area purple buff yang harusnya menjadi milik dari Super Ken. Akankah mereka berhasil? Karena sekarang Kairi, Heavy Spin dia berhasil menjadi pin bola ke arah Ken dan Ken tidak berhasil untuk bisa mendapatkan lagi ke arah purple buff. Bahkan dari cewek menghancurkan Moreno. Ya, purple buff tidak akan ada milik dari Super Ken kembali. 2.400 gold lead yang dipegang oleh Onyx untuk saat ini. Dan yaitu split push yang akan menjadi satu usaha kembali untuk Super Ken bisa keep up. Ya, dan bahkan untuk melakukan split push juga. Sekarang menurut gue ini cukup berat ya. Karena cewek dengan iritelnya ini jadinya kemungkinan terlalu cepat. Dengan 403 dia sudah bisa ikut team fight, dia bisa join juga. Meskipun demikian, dari Kitron Alpha mereka harus mengusahakan untuk bisa dapat celah sekecil apapun juga. Dan split push masih diupayakan oleh Kitron Alpha. Oke, tertabrak, tertangkap, tapi ada Netherrealm yang langsung dikeluarkan. Akankah mereka terus melanjutkan untuk bisa menghancurkan pergerakan dari Keyboy? Tidak. Mundur lagi mereka. Ini udah ada bala bantuan dari Suns yang terus-menerus ya. Iya, berkali-kali dan akhirnya membuat dari Keyboy pun tidak bisa ditumbangkan secara mudah oleh Bigetron Alpha. Mau penalty zone, Netherrealm. Iya. Mau terror raids, Netherrealm juga ada. Dari build itemnya juga, 2 pemain ada Purify di mid laner dan juga gold laner punya Onyx. Clock of Destiny, Lightning Truncheon, berarti Suns mengincar untuk memberikan damage yang besar. Dan Bruno lagi. Iritel. Kenapa Bruno gitu ya? Itemnya sama, itemnya Iya, sama. itemnya mirip banget gitu loh. Asclo, Berserker, terus... Bedanya jauh banget om. Ya ada selisih hampir 2000 gold dibandingkan dengan Sive. 1835. Udah boleh-boleh loh itu jaraknya. Tapi untuk Ki masih gagal bisa mendapatkan lagi ke arah Kairi. Kairinya masih berusaha untuk bisa maju dan juga dengan heavy spin yang dia keluarkan. Berhasil mendorong mundur tapi Super Ken berhasil mendapatkan pula ke arah purple buff tersebut. Tapi Super Ki mau gak mau bersama dengan Sorizo menjadi korban di dalam tim fight tersebut. Wah, mempertahankan purple buff, menghilangkan outer top. Wah, masih cukup berani loh Super Ken, Super Ken? Super Ken. Super Ken masih berhasil selamat. Bisa belok gitu Fanny-nya loh. Saya yang deg-degan tadi barusan. Hampir aja itu kena satu hit lagi. Ya, Tapi mungkin- untungnya
steal cable-nya cepet banget. Iya. Oke, dan terlihat ada counter yang dikeluarkan tapi cewek terlalu kuat untuk kali ini. Cewek masih bisa ngisi berkat Husklaw jelasnya. Untuk mengisi kembali HP dia. Tapi perbedaan 2 level, perbedaan item yang sudah dimiliki oleh Onyx sekarang. Mereka jelas akan bisa mengajak untuk kumpul 5, untuk kumpul team fight. Wow. Tapal banget nih. Oh. Wih. Oh, itu Wow. dia Flicker Abyssal Strike ya. Iya, kayak gitu ya konsep Itu. bermainnya ya teman-teman ya. Oke, sorry Zo, sendirian mencari informasi, tapi sekarang ada efek surprise lagi di Fate Judgment. Ki tidak akan bisa melakukan banyak hal karena sekarang ada penalti zone udah mulai masuk di bagian depan, ada Netherrealm yang dikeluarkan kembali. Tapi mendadak Super Zero hanya menjadi nama saja di area tersebut dan Fanny numpang lewat tidak bisa melakukan banyak hal. Sebenarnya tadi udah enak banget. Targeting dari Fanny itu di dalam player-player yang berdekatan. Cuma Netherrealm-nya aktif. Ya, mereka harus bisa nangkap Suns kalau aku bilang ya. Iya. Karena Netherrealm berulang kali kita tahu ini menjadi penyelamat untuk Onyx. Aha. Banyak yang bisa didinai dengan kehadiran Netherrealm. Dan Faramis pun belum tersentuh sejauh ini. Adanya Purify membuat Suns jelas akan sangat-sangat aman sekali. Perbedaan level yang sudah mulai tampak dan ada Holy Crystal baru diselesaikan oleh Suns. Dan kita bisa melihat setiap kali ada yang ditangkap juga dengan Divine Judgment langsung. Eksekusi juga bisa dilakukan oleh Onyx dan Netherrealm. Dibuka sewaktu ada penalty zone atau mungkin ada Tyrant Rage, gak ada masalah sama sekali karena Onyx jelas mereka akan bisa kembalikin dari sana. Karena semua source skill terbuang sia-sia. Iya, terus 2 player yang hilang itu bertepatan dengan munculnya juga dari Lord. Yep. Akhirnya udah nggak bisa zoning dan konteks karena dua-duanya adalah sosok frontline dari Bigetron Alpha. Enak banget loh. Ya, lihat nih, Suns 406, cewek Yeah. 506. Yep. Yang dibutuhkan untuk Fate di awal, ini udah didapatkan oleh Onyx. Tinggal mereka mengawal Lord atau mungkin Super Minion. Karena secara levelnya mereka terlihat cukup jauh ya. Dan ini adalah serangan psikologis yang terus-terusan dilakukan oleh Onyx. Psikologis kena ini, psikis kena ini Pak. Ini ngitung Rico lagi kan ada tugasnya di Iya. belakang sana. Ini tugasnya Suns, tugasnya Keyboy, recall everyday pokoknya. Oke, menit ke-12 tersisa 3 base turret saja dan Lord yang pertama pun udah mulai dicicil yang harusnya memang masih belum punya power charge terhadap base turretnya tapi Super Ken masih mencoba untuk mendefense hal tersebut dan Onyx gak akan ngasih kendor. Mereka masih tetap berdiri di depan rumah dari Bigetron Alpha. Inilah yang harus dilakukan oleh pengguna Fanny ya. Aha. Mau gak mau harus mau untuk bisa clear terhadap wave minion lebih dulu, jauh lebih dulu dari player lawan. Motong ya. Ya motong jadi gak ada lagi supply minion yang bakal jalan di tengah. Ini berarti dari Onyx-nya harus fokus ke bawah atau ke atas. Wah ini bakal dipaksa kah di bawah? Oke, di bagian bawah ada serangan yang udah dilakukan tapi Netherrealm-nya udah mendadak aktif. Boots yang berdarah langsung maju tapi Sigve-nya berhasil dirembukan begitu saja dan Boots terkurung tepat berada di dalam area defensif yang dimiliki oleh pemain dari Bigetron Alpha tapi Fanny mencoba untuk masuk dan juga mengantarkan damage-nya balik arah cepet banget. Pertukarannya Boots dan juga Sive. Boots-nya masuk dengan flickernya kembali ngejar ke lini belakang. Gak peduli apapun yang terjadi, yang penting Sive-nya tumbang. Ya, dan dapetin Sive loh. Pemain yang memang seharusnya menjaga posisi di belakang. Yep. Pemain terbelakang tadi. Dilompatin dan masih bisa dapat juga. Dan Onyx kembali mereka akan bermain objektif setelah mereka mungkin tadi ya. Tes power mereka untuk nabrak ke belakang dan masih bisa juga. Berarti mereka lagi menang item. Mereka lagi menang dari posisi equip dan tinggal menunggu sekarang untuk objektif Lord. Ini ceweknya udah dapat double orange buff loh. Iya, Terlalu cepat gak sih dia jadinya? benar. Iya. Ini baru menit 13. Cewek udah kelar. Poin kill 507. Iya. Item udah pasti bentar lagi penuh. Team fight. Wah jahat banget sih ini damage-nya. Supply damage yang terbesar juga sekarang datang dari cewek ya. Dan ini dia, untuk Lord yang sudah enhance pastinya. Sudah mulai agak di start sedikit. Kalau untuk metode split push masih mungkin diupayakan lagi dan lagi oleh Bigetron Alpha. Karena mereka punya Fanny dan sudah terpantau oleh Kaiji. Sejauh ini untuk Fanny-nya juga hanya nge-distract. Menjadi bayang-bayang mungkin oke. Aku di sini tolong dipotong biar ini bisa di-reset nih Lord. Super Ken. Tuh. Ke spot kah Dia posisinya tidak? cuman lewat ya udah nih. Iya. Aku di sini tolong dong. Reset. Cuma diliatin dong. Iya, cari informasi ini Lord udah sampai mana ya? Ah. Ternyata tadi baru sampai segitu. Apakah Fanny akan mau lagi karet tersebut karena Super Ki mencoba tadi untuk masuk ke bagian depan. Apabila ada yang tertabrak, kemungkinan besar karena invasi yang dilakukan. Ya, dan bahkan yang melakukan zoning Suns, bukan roamernya. Ya, Suns di depan. Itu memang tipikal Suns gak sih? Makanya selain ada Faramis yang suka ngebet kayak gini, Lilia juga jadi satu hero power dari Suns yang untuk Ngebet-ngebet gini. Ngebet gini.
Karena kalau ngeliat dari segi itemization dia juga udah ada Divine Glaive Om untuk Sun. Iya, dia udah lengkap ya untuk damage Clock of Destiny Lightning, ada Holy Crystal dan juga Divine Glaive. Ini sudah lebih daripada cukup. Mungkin ada satu Ghost Bursters yang bakal bisa ilangin 2-3 kotak SP lawan. Apalagi kalau memang berjalan berbarengan ya dengan minion. Yap, itu dia. 1, 2, 3, 4, 5 player udah berkumpul dan sekarang ada konsil yang udah langsung dikeluarkan. Sans akankah mencoba untuk menarik ke arah satu player tapi tidak. Bestar yang ada di bagian tengah sudah berhasil dihancurkan. Lordnya akan masuk lewat bawah. Sementara di bagian tengah belum mendapatkan perhatian yang cukup banyak karena pemain dari Onyx masih cukup free untuk bisa menabrak masuk ke dalam pertahanan dimiliki oleh Bigatron Alpha. Yap, Lordnya masih coba untuk di defense pelan-pelan tapi Kiboy mencoba untuk masuk. Oke. Masih belum ada lagi satu player benar tumbang. Ken balik badan. Sans tas di tempat yang berbeda. Kiboy pergi ke arah yang lain. Tapi untuk Kairi pun belum lagi mengeluarkan karena heavy spin yang dia miliki. Hanya saja sekarang pun mencoba untuk bisa maju ke bagian depan. Di mana kali ini untuk sepertinya sudah kehilangan Immortal. Cukup lama mereka bermain-main di dalam area pekarangan rumah yang dimiliki oleh Bigatron Alpha. Dan sekarang waktunya mereka harus mundur. Tadi ada sebuah Tyrant Rage yang dibuka ya. Sama Super Key tadi di base-nya. Dan di saat tadi ada Tyrant's Revenge dia kena 2 orang. Gak di follow up dengan Tyrant's Rage karena gak ready. Dan bahkan untuk defense judgment-nya kalau aku melihat ini benar-benar disimpan untuk menangkap Super Cat. Waduh sakit banget ada cewek. Bersiap untuk bisa mengikuti jejak rekannya. Tidak. Mundur semuanya pemain dari Bigatron Alpha. Kalau mengikuti jejak rekannya juga bisa ikutan MICC kan. Jejak rekan dari Albert gitu loh. Dari MDL dulu. Beda-beda ini loh Boy tadi. dari MDL. Ini pas tadi mau team fight. MICC bisa dapat 2 slot MDL nanti. Iya. Pokoknya itu. Tapi di menit ke-16 sekarang Bestarex sekarang sudah tidak ada sama sekali Om. Iya, dan ini berarti dari Bigatron Alpha mereka belum bisa keluar. Mereka harus menunggu mungkin ada overextend yang dilakukan oleh Onyx. Tapi ya sekali lagi split push ya, masih bisa lah menjadi salah satu faktor penentu juga kalau memang Onyx ke distract dengan pergerakan Super Ken. Tapi sejauh ini kita melihat memang Super Ken selalu dorong minion yang entah itu di lane jauh, entah itu di lane yang dekat. Tapi belum ada yang memang terlalu jauh karena sejauh-jauhnya juga masih belum keluar dari wilayah perbatasan sungai milik Bigatron Alpha. Dan apalagi juga tanpa adanya purple buff ini Super Ken harus benar-benar memikirkan dari segi penggunaan energinya. Jangan sampai nanti gak sempat untuk recall, malah gak ada energi untuk melarikan diri dengan skill cable. Namun untuk Onyx 11.000 gold lead yang mereka pegang harusnya ini akan menjadi free lord untuk mereka tanpa kontes yang cukup berarti oleh Bigatron Alpha. Ya lihat bagaimana Onyx sendiri ya, mereka tidak membiarkan minion ini lewat sungai. Ketika mereka start locknya, minion masih ada di posisi di wilayah Bigatron Alpha. Ini adalah satu dominasi yang benar-benar diciptakan oleh Onyx. Mereka berhasil menguasai, mengepung, menghancurkan dan juga menduduki seluruh area yang dimiliki oleh Bigatron Alpha tanpa ada tekanan yang wajib banget Om. Mereka juga nggak maju-maju banget, tapi hanya dengan menampakkan wujudnya, mundur teratur semuanya. Oke, Super Ken udah harus pulang karena Lord sekarang sudah mulai masuk. Yap, coba lihat Kiboy-nya. Udah dengan konsil, siapa yang akan menjadi korban dari Kiboy? Siapa yang akan langsung ditarik dan benar saja. Di mana tuh kali ini Key-nya berhasil langsung dihancurkan tapi penalti zone yang kena ke arah beberapa play di mana Netherlands yang langsung dikeluarkan. Untuk Sorry Zone-nya sendirian berada di bagian depan. Cukup lama menahan damage yang bisa dihasilkan oleh beberapa play dimiliki oleh Onyx dan mereka semuanya masih bisa mempertahankan satu base utamanya. Web Minion kembali hadir. Sementara itu untuk Moreno masih berusaha untuk bisa menghancurkan lagi ke arah keseluruhan ke arah minion yang mereka miliki. Tapi Super Key berhasil dihancurkan pula. Dan mereka kehilangan game yang pertama. Yes, dan Onyx masih terlalu kuat. Game yang pertama, Fanny First Pick belum menjadi jawaban untuk Bigatron Alpha bisa mendapatkan game yang pertama. Momen sih, banyak penyelamatan yang dilakukan